Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sekedar para pengurus Masjid Jami' Al-Ihya yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh orang tua kami yang selalu kami mintakan doanya, dan juga teriring doa mudah-mudahan selalu diawetkan kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Menghiasi ibadah salat tarawih kita pada malam yang berbahagia ini, saya angkat sebuah judul tausiah yang cukup mungil, yaitu takwa adalah gaya hidup kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim telah mensinyalir baik secara langsung ataupun tidak langsung bahwa takwa dalam hidup ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya. Kita lihat misalkan ayat yang populer disajikan di hadapan seluruh kaum Adam. Ketika sholat Jumat, khatib sering mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Ketakwaan yang sesungguhnya telah menjadi harapan Allah melalui ayat ini. Lalu pada ayat yang lain menjadi cerminan buat kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Padahal dalam teori kemuliaan banyak asbab orang bisa mulia. Bisa karena ilmunya, karena hartanya, karena keturunannya, dan ini merupakan parameter terhebat yang Allah hidangkan ke kita, yaitu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Jika kedua ayat ini kemudian kita kaitkan pada surat Al-Baqarah 183 yang sama-sama kita terima dan kita jalankan insya Allah istiqomah berpuasa sebulan penuh ini, Allah memanggil orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa yang sebelumnya dilaksanakan oleh kaum-kaum sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu menjadi parameter yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Bahkan untuk menjalankan ketakwaan itu, Al-Baqarah ayat 2
itu menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan barang sedikit pun, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu menjadi asas, menjadi pola, dan menjadi gaya hidup kita. Dan pedomannya adalah Al-Quran. Lalu muncul pertanyaan kita, apa itu takwa? Yang secara umum mayoritas ulama secara definitif mengatakan imtitsalul awamiri wajtinabun nawahi. Jadi dalam hidup ini kita harus terus berjuang sekuat tenaga untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan jelas, apa yang Allah larang juga jelas. Dan kalau ini menjadi gaya hidup kita, berarti hari-hari aktivitas kita harus berbasis takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu tidak ada imbalan yang teristimewa, melainkan Allah telah menyediakan surga seluas langit dan bumi. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, keampunan Tuhanmu yang menyediakan surga seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ihya yang kami hormati. Ketakwaan jika dijadikan asas atau gaya hidup kita, maka harus kita jalankan dengan penuh kesadaran. Sebab kalau takwa itu dibangun dengan kesadaran yang utuh, setidaknya ada dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama, kemantapan hidup akan kita dapatkan karena kita selalu meyakini bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika Allah itu hadir di dalam hidup kita, kita meyakini bahwa Allah itu bersama kita dalam segala bentuk aktivitas, bahkan helaan nafas kita. Jadi kita kerja, yakin bahwa Allah bareng sama kita. Kita berdagang, kita yakin Allah juga bareng sama kita. Apalagi kita sholat, kita puasa, ibadah-ibadah Ramadan kita kerjakan, menjadi mantap karena kita yakin Allah hadir bersama kita. Bahkan ketika susah pun terkait urusan-urusan dunia, terlebih di tengah pandemi seperti ini, orang yang bertakwa dengan penuh kesadaran meyakini betul bahwa Allah itu hadir di tengah hidup kita. Susah nggak punya uang itu tidak akan terjadi kalau tidak Allah menakdirkan, kalau tidak dengan kudrah Allah. Kondisi kita seperti ini, apakah ini ujian, apakah ini cobaan, atau mungkin peringatan besar-besaran bagi umat manusia sedunia terkait dengan corona, ini juga tanpa takdir Allah, tanpa kehendak Allah juga tidak akan terjadi. Dan ini terjadi karena kita yakin bahwa orang yang bertakwa itu selalu yakin dan percaya Allah hadir dalam hidup kita. Satu contoh dalam satu riwayat ketika hijrah, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Bakar Siddiq. Kenapa dikasih nasihat? Karena ketika itu di Gua Tsur, Abu Bakar Siddiq merasa ketakutan karena dia yakin musuh tahu tentang keberadaan mereka. Karena takut itu, maka kemudian Allah itu menghibur
dengan kemudian memberikan nasihat melalui baginda Rasul dengan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan alhamdulillah singkatnya perjalanan itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian di Madinah, yang pada akhirnya Madinah itu melahirkan periode keemasan yang kita bangga-banggakan dalam sejarah dan melahirkan peradaban dan segala sesuatu yang menularkan keteladanan bagi kita. Dan itu adalah berkat daripada ketakwaan kita kepada Allah, di mana kita yakin sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah hadir di tengah hidup kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar ketakwaan itu ketika dibangun dengan kesadaran yang utuh mendatangkan manfaat buat kita? Orang yang bertakwa dengan kesadaran yang utuh, dia tahu Allah hadir dalam hidup kita sehingga akan menggerakkan kita pada perilaku yang baik. Kenapa perilaku yang baik itu kemudian menjadi gerakan kita? Karena kita tahu kalau melakukan perbuatan jelek Allah tahu. Maka itu yang kemudian membimbing kita agar kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka sederhananya bahwa manfaat kita bertakwa dengan sesadar-sadar ketakwaan, sebaik-baik ketakwaan itu adalah mendatangkan akhlakul karimah. Ada akhlak yang baik yang terbentuk dalam hidup kita. Puasa kita mengingatkan kepada kita akan tidak enaknya rasa haus dan lapar, sehingga kita bisa berempati. Oh iya, ternyata orang-orang di jalanan, orang susah itu kalau kelaparan begini rasanya. Akhirnya muncul empati dan peduli dengan sesama. Itu puasa kita. Dari sholat taraweh kita mungkin satu masjid, tapi juga mungkin satu dengan yang lain tidak begitu akrab, tapi karena 1 bulan penuh taraweh berjamaah dengan protokol kesehatan, namun demikian satu dengan yang lain saling memandang, saling mengamati, stor wajah, silaturahmi terjalin, dan itu membangun apa yang disebut akhlakul karimah, peduli dengan sesama. Jadi takwa itu adalah gaya hidup kita yang subhanallah kita kepingin punya jiwa itu. Saking kepengennya Rasul itu mengajarkan doa kepada kita. Doa itu bunyinya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairum man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada diriku jiwa ketakwaan. Sucikanlah diriku, karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan, dan engkaulah yang menguasai jiwaku untuk menjadikan orang suci atau tidak, bertakwa atau tidak, wa maulaha, untuk hadir kehadiratmu dengan ketakwaan yang kita punya. Dalam konteks puasa, orang yang berbahagia yang dimiliki orang berpuasa adalah lisoimi farhatan. Farhatun inda kulli iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama, ketika menjelang buka puasa senangnya nggak karuan. Dan yang kedua adalah ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala puasa kita, yang kemudian kita disediakan pintu surga yang khusus yang tidak dimasuki kecuali orang yang berpuasa, yang bernama Babur Royal, pintu royal. Dan itu diperuntukkan
bagi orang yang bertakwa. Sampai Quran surah As-Sams juga memberikan pilihan kepada kita. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa, demi diri yang Allah sempurnakan penciptaannya di dalam diri manusia itu diilhami dua pilihan. Mau menjadi orang fujur durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang fasik, orang yang ahli maksiat, orang yang enggak pernah menjalankan perintah Allah, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah ke masjid, enggak pernah zikir, atau menjadi orang yang bertakwa. Allah memberikan pilihan bebas, hanya pada ayat berikutnya Allah memberikan konsekuensi logis. Qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan dirinya karena dia mengambil jalan takwa sebagai gaya hidupnya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori dirinya karena memilih durhaka kepada Allah sebagai jalan hidupnya. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul puasa yang berkualitas, puasa yang kita kerjakan dengan tulus dan ikhlas, puasa yang betul-betul kita selami, kita hayati, sehingga bisa betul-betul menghantarkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, insya Allah kita semua jamaah Masjid Al-Ihya dan umat Islam sedunia akan Allah masukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa memberikan arti menyempurnakan daripada ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, dan sedikit ilmu yang kita terima mudah-mudahan menambah terangnya hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.